kita udah ada di dalam pekarangannya Farm Ulupoka Anak Lanang. Betul. Sekarang kita lanjut tanya-tanya nih sama yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di CAI TV, Secret Hobbies Indonesia TV. Bersama saya Dimas Aldebaran. Untuk konten kali ini kita ada di Kota Subang. Kita akan visit ke salah satu farm yang ada di Kota Subang. Jadi sebenarnya farm ini pemiliknya udah lama ada di CAI. Untuk lebih asik lagi, untuk lebih lanjut lagi, ikutin saya terus, kita ke dalam. Cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ini dia. Dimas. Ketemu langsung sama ownernya yang saya kenal, Mas Nanang. Boleh dikenalin lagi, Mas? Siapa? Ini di mana dan ini siapa? Saya Mas Nanang di Pusaka Ratu Subang, Ulupoka Anak Lanang, Farm Secret. Farm Secret di Subang, namanya Ulupoka Anak Lanang. Yuk kita lanjut aja ke dalam. Ayo. Teman-teman. Oke, kita lanjut nanya-nanya langsung sama ownernya nih. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya teman-teman Chivers di Secret Hobbies Indonesia, Mas Nanang ini breeder yang udah cukup lama ada di komunitas kita. Tapi untuk lebih tahunya, lebih lanjut lagi informasinya seperti apa sih, kita tanya langsung. Oke, Mas Nanang, nah, gimana kabarnya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Nah Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kita minta izin untuk sepilin Ulupoka. Udah berapa lama sih Ulupoka Farm ini ada di CAI dan berkecimpung di dunia siklet khususnya gitu Mas? Sebenarnya dari awal ini main di siklet itu tahun 90-an. Main di siklet tahun 90-an. Saya mah meneruskan almarhum bapak saya. Oke. Jadi nerusin usaha orang tua ya Mas? Betul, ya? Betul. Dari tahun 90. Tahun 90. Nah untuk di CAI sendiri kurang lebih udah berapa lama Mas? Di CHI dari tahun kedua CHI saya udah masuk. Oh jadi udah 8 tahun ada di CAI lah. Udah 8 tahun ya betul. Cukup lama juga, ini cukup senior juga. Jadi ada di ya 7-8 tahun ya ada di CAI. Betul. Jadi mungkin gini, kalau orang-orang lama yang ada di CAI udah familiar sama Ulupoka karena sosoknya juga salah satu sosok yang termasuk rendah hati ya, orang yang nggak neko-neko juga gitu. Tapi untuk hobis-hobis baru biar tahu juga ya, Ulupoka itu salah satu breeder yang sudah lama ada di CAI. Betul. Nah kalau untuk pengalaman juga udah nggak dipertanyakan lagi karena Ulupoka ini adalah salah satu breeder besar di Subang. Betul. Dan dia memang concernnya ada di siklet. Siklet, betul. Nah untuk beberapa jenis siklet yang ada di sini, kayaknya banyak ya Mas ya? Sekitar berapa jenis ya? 30-an jenis mah ada. 30-an jenis dari jenis ya? hap, Mbuna, dan Aulonokara. Jadi ada 3 jenis utama di sini tuh kayak ada Aulonokara, ada haps dan ada Mbuna. Dan dari Mbuna sendiri ada jenis apa aja Mas? Kalau dari jenis Mbunanya tuh ada Cewere, Red Hongi, Flavus, terus Blue Cobalt kayak Johani. Oke. Iya, kalau dari Aulonokara? Kalau dari Aulonokara tuh Dragon Blood, OB Peacock, terus Eureka, Bensi, dan lain-lain lah pokoknya. Jenis yang udah umum juga ya? Yang udah umum juga. Untuk hapnya ada apa aja Mas? Hapnya ada Empress. Oke ada. Terus apa lagi? Tanzania. Ada Tanzania, ada Blue Mori. Venestus. Ya lumayan, beberapa jenis juga lumayan bagus ya nih. Nih menarik nih, ada Spilonotus Tanzania, ini salah satu jenis yang menurut saya menarik, nanti kita ulas ya. Oke Mas, biar teman-teman Chivers di CAI nggak penasaran, gimana kalau saya minta izin untuk kita muter-muter ngeliput beberapa jenis yang ada di sini? Oke, siap, boleh. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut muter-muter langsung ke beberapa kolam pembiakan di sini. Oke. Nih di sini di kolam pertama nih ada
OB koloni OB Peacock. Dari ada Ya. jantan sama betinanya. Ini kayaknya memang sengaja disetting untuk di-breed Mas ya. Betul. Nah, Betul. ini ada perbedaan jantan dan betina di sini. Jantannya memang pada umumnya memang warnanya jauh lebih cerah daripada warna betina. Betul. Nah, itu kalau mau lihat perbedaannya jantan dan betina secara umum dan secara mudah ya, biar teman-teman hobis tahu. Yang gampang aja lah untuk ngebedain betina dan jantan itu dari warna pertama itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita sepilin lagi yang perbedaannya. Kalau untuk yang ini, yang OB Peacock ini jenisnya sama semua. Ada berapa kolam Mas? Ada satu jenis tuh OB Peacock ada 5 kolam. Oke, ada 5 kolam Nah, koloni yang dari breeding. sono DB albino. Nah, di sana ada Ibu, nanti kita sepilin Ya, juga oke. albino ya Mas ya. Nah, yang ini DB albino. Oke, ini ada DB albino. Sama ini dominan dragon juga, yang jantannya yang warna. Nah, benar. Ini ada, jadi seperti yang kita informasikan tadi, perbedaan yang mudah untuk kita lihat adalah warna. Jadi warna betina umumnya jauh lebih tidak cerah daripada warna yang jantan. Karena jantan udah pasti lebih cerah dan lebih bagus sih warnanya. Gitu. Betul. Oke, next nih ada koloni breeding dari jenis Aulonokara Dragon Blood ya Mas ya? Betul, ini Tuh. Dragon Blood. Ini yang masih kecil-kecil nih. Masih kecil ini. Nah, yang itu yang besar-besar. Oke. Tuh. Iya. Nah, ini juga ada Haps ya, dari jenis Haps. jenis Ini Haps. ada Blue Mori, Cryptocara Mori. Nah, Sama itu jantannya yang biru. jantannya juga lebih dominan, dan uniknya untuk Blue Mori ini adalah jantannya ketika dia nanti ada di ukuran maksimal, dia kepalanya atau jidatnya itu akan jenong dia. Betul ya. Di ukuran gede. Di ukuran besar, di ukuran Besar. maksimal ya. Oke, tadi kan ada Cryptocara Mori yang biasa. Nah, sekarang nih ada Cryptocara Mori yang Albino. albino. Nah, ini salah satu jenis yang lumayan susah untuk dikembangbiakan, teman-teman. Nah, dia dominan dengan warnanya yang putih atau lebih ke oren-orenan. Oke, sekarang kita ada di atas kolamnya Embuna. jenis embuna siklit. Embuna siklit yang ini menarik ya. Ini salah satu jenis embuna yang ukurannya nggak bisa besar, teman-teman. Betul. Ini ada Demasoni di sini. Ini udah banyak, harusnya teman-teman udah banyak yang tahu ya. Cuman Warnanya bagus. beberapa waktu belakangan ini udah jarang nih jenis yang ini nih. Ikan lama juga. Ikan lama ini, ikan lama. Itu bisa teman-teman lihat sendiri. Di situ ada beberapa jenis ya. Baru satu jenis Mori ini. Mori lagi. Demasoni ya. Ini ada yang besar nih. Nah, ini maksimal size dia segini. Ya. Dia udah nggak bisa gede lagi. Ini kita kenal dengan dwarf embuna di sini. Dwarf embuna dari Danau Malawi. Warnanya menarik, biru dengan bar warna hitam. Ada Cakep lagi. ini. Ada lagi nih jenis embuna. Nah, ini salah satu jenis embuna yang menurut saya juga bagus. Dan kemarin sempat ada kontesnya Mas ya, kalau nggak salah ya. Ada. Ini ada kontesnya meskipun masih sifatnya masih online sih kontesnya. Ini embunanya Hongi, Labido chromis Hongi, teman-teman. Nah, ciri-cirinya dia punggung atas atau fin atasnya warnanya merah atau orange untuk jantannya, dan betinanya lebih pudar sih warnanya. Dia nggak terlalu menyala lah. Menyala bangku. Oke, sekarang kita ada di kolamnya Haps. Salah satu jenis Big Haps yang biasa kita kenal dengan General Cichlid atau Dimidiochromis compressiceps. Nah, ini kita akan lihat perbedaan jantan dan betinanya. Kita venting dan kita lihat perbedaannya. Nah, ini langsung diserok langsung nih sama ownernya nih. Nah, ini jantannya. Untuk jantannya sendiri di alamnya untuk ikan general ini dia bisa sampai 25 sampai 28 cm maksimal size. Kebetulan ini ada yang nelornya nih. Kebetulan tuh ada yang lagi ngemut. Nah, FYI untuk jenis siklit Danau Malawi
kebanyakan mereka itu mouth breeder. Dia mengerami dalam mulutnya. Mulai dari telur sampai dia nanti menetas itu tinggalnya di dalam mulut indukan perempuannya, indukan betina. Nanti setelah ukuran besar baru dia keluar. Ini lumayan besar ini ikan. Betul. Memang salah satu jenis ikan yang size-nya besar. Oke, kita lanjut ke kolamnya Red Empress. Red Empress itu kalau nama ilmiahnya Protomelas taeniolatus empress gitu. Dia sebutannya sebagai Ratu Malawi, siklit Ratu Malawi. Nah, ini ya jantannya bagus banget ini teman-teman. Warnanya, wah cakep sih ini. Dia warnanya ada merah sama biru yang terkombinasi. Sebenarnya kalau ada lagi yang supernya itu warnanya full merah dengan sedikit warna biru. Nah ini kelihatan nih perbedaan warna antara jantan dan betina. Betinanya kita lihat sendiri teman-teman, di sini ada 3 ekor betina yang warnanya cenderung tidak berwarna, tapi kalau jantannya jelas dominan. Nah di kolam selanjutnya ini ada salah satu jenis hubs yang menurut saya wajib teman-teman hobis punya, gitu. Coba diserok dulu nih, kita serok dulu. Apa sih hubs ini? Kok sampai menarik? Lagi diserok teman-teman, ini lumayan karena dia di kolam, jadi lumayan susah ya diseroknya. Nah, oke, itu udah dapat nih. Ini adalah salah satu jenis siklit dari Danau Malawi yang punya nama ilmiahnya adalah Protomelas pilonotus Tanzania. Nah, ini sangat unik dan sangat bagus sih menurut saya, karena memang kombinasi warna biru dan kuningnya itu benar-benar bagus ya. Ini salah satu yang mewah punya nih. Jadi teman-teman hobis, saya rekomendasiin harus punya ini. Betul. Lanjut kita ke kolam pembiakan dari jenis hub lagi, yaitu di sini yang biasa kita kenal Red Cadango atau nama latinnya Borlei. Nah, ya Borlei ini sebenarnya umumnya warnanya merah ya di alamnya sendiri, tapi di tempat-tempat breeding sendiri yang ada di peternakan cenderung pudar. Dan perbedaan warna dari jantan dan betina itu jantannya jelas lebih berwarna antara merah dan atau orange dan biru, sedangkan untuk betinanya sendiri dia warnanya perak, terus ada kuning di fin-finnya itu sirip-siripnya itu warnanya kuning atau merah. Oke, next ini ada kolam breeding dari General OB. Jadi General OB ini notabene sebenarnya ya baik lagi ya kita bilang, betul, karena dia ada OB, ada gen OB, sebenarnya mereka ini tetap kenanya hybrid gitu teman-teman. Tapi memang secara bentuknya, fisiklinya general banget ini, karena memang fisik general ada di mereka nih, panjang besar. Apaan tuh panjang besar? Nah ini lagi diserokin, ini ada jantannya yang panjang nih. Nah ini ada jantan dan betina, ini kelihatan banget. Jadi bentuknya tetap bentuknya general, panjang dan general. Sedangkan coraknya dapat corak OB-nya dari Kolonokara. Nah ini, jadi OB itu asalnya dari embuna. Jadi mau bagaimanapun prosesnya, mereka tetap punya darah hybrid artinya gitu. Jadi nggak ada yang namanya OB pure. Ya, OB betul. Itu tetap tetap hybrid. Cuman karena dia udah stabil di sini, jadi kita sebut aja jadi OB general. Gitu. Oke guys, sekarang kita lagi ada di kolam breedingnya dari jenis Mbuna flavus. Mbuna flavus. Nama ilmiahnya Pseudotropeus flavus. Ini sebenarnya ini kan udah lama banget ada di Indonesia. Cuman memang agak sulit untuk dikembangbiakan. Makanya termasuk jenis yang rare ya menurut saya, karena memang jarang orang yang punya. Nah, baik lagi tadi perbedaan dari jantan dan betinanya lebih tidak berwarna, dan sedangkan jantannya berwarna kuning dengan bar hitam gitu. Nah, dia ini sering banget agak-agak nyaru ya sama jenis kawanga, yang Mbuna kawanga itu yang kuning. Iya, agak ngaruh. Nah, tapi ya
kalau dilihat secara perbedaan nanti kalau ada komparasinya jelas kelihatan sih bedanya. Oh ya, nih untuk salah satu untuk kita mastiin mana bak jantan dan betinanya dengan cara ya kita venting. Apa sih venting itu? Nah, seperti ini nih yang dilihatin. Nah, venting itu adalah kita ngelihat ada lubang anus ya, lubang anus di bawah perut. Itu kalau jantannya ukurannya itu seperti apa namanya? Titik atau bulatan yang sama. Ukurannya sama. Nah, sedangkan betinanya itu ukuran lubangnya agak berbeda, ada besar dan kecil. Nah, itu pasti itu jenis betina gitu. Nah, itu udah dikasih tahu sama Mas Nanang tuh tadi tuh perbedaan jenisnya. Oke, tadi kita udah muter-muter di area kolam. Nah, sekarang kita mau sepil-sepilin di area akuarium ya. Nah, di sini udah seperti yang kita lihat, ini ada beberapa jenis dari Cichlid aulonokara dan beberapa Mbuna juga Haps gitu. Betul. Tapi kita sepil ke yang sana tuh. Itu kayaknya udah ada yang dipilih-pilih nih sama Mas Nanang nih yang bagus-bagusnya. Oke, kita mulai lagi sepilin. Nah, di sini ada menarik nih. Nah, di sini ada yang disoliterin nih sama Mas Nanang. Mas, boleh disepilin Mas, apa aja nih Mas jenis yang disoliterin? Oh iya, kalau untuk yang jenis ini ya udah hibrid OB, Mori OB. Oh, ini hybrid Mori OB. Jadi bisa kita sebut Mori OB lah gitu ya. Iya, disebutnya gitu. Mori OB. Nah, kalau yang ini Itungi. Ini red cap Itungi teman-teman, Latrinops. Dia dari jenis Haps. Yang ini Lithobates albino. Ini Lithobates albino. Yang sebelahnya Red German. Red German. Nah, yang itu Mori. Nah, ini Mori yang normal biasa. Nah, selain yang ini ada yang paling menarik lagi nih teman-teman nih, yang biasanya cuman para kolektor nih yang suka sama ini ikan. Ikannya sih ikan umum, cuman karena ada keunikan tersendiri dari dia, makanya menurut saya ini unik. Coba teman-teman lihat. Nah, ini SB. Ini SB-nya dari Dragonblood teman-teman. Dragonblood, betul. Ini emang sengaja masih dipisah-pisahin atau? Sengaja. Ya maksudnya dikumpulin aja. Dikumpulin. Jadi sistem kolektif nih Mas Nanang nih dikumpulin. Nanti mungkin ada proyek mau di breeding juga nih sama Mas Nanang, jangan-jangan. Iya, betul. Oh, betul kan. Jadi memang ikan ini memang jenis ikan yang umum Dragonblood, tapi karena bentuknya yang unik. Jadi ini biasanya nih para kolektor nih yang mau nyari-nyari kayak gini nih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Nanang udah ngizinin kita muter-muter tadi. Sama-sama. Di area kolam sama di area akuarium yang Mas Nanang ya. Iya, betul. Jenisnya sebenarnya di sini banyak banget teman-teman. Cuman kalau kita kalau kita liput satu-satu kayaknya nggak cukup nih waktu kita teman-teman. Karena memang farmnya sendiri emang besar teman-teman ya. Ada sekitar berapa Mas? 1000 kolam. Wah, nggak ada lah. Paling ratusan. Ada beberapa ratus lah kolam di sini gitu ya. Oke, FYI teman-teman. Jadi Mas Nanang ini selain breeder lama di komunitas, dia juga tergabung dalam official seller kita. Betul. Jadi Mas boleh kasih buktinya Mas kalau Mas Nanang emang salah satu official seller di CAI gitu. Ini salah satu buktinya. Betul. Jadi kalau mau order di Mas Nanang bisa kan Mas? Bisa. Bisa. Jadi coba Mas bisa disepilin. Bisa kemana? Langsung order ke WA aja, langsung ke alamat ini, ke WA nomor ini. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri semua ini, saya sebagai breeder yang lumayan lama di CAI Mas, pesan-pesan buat teman-teman di CAI, boleh Mas disepilin. Pokoknya yang kompak, CAI harus yang benar-benar memajukan Cichlid. Siap. Udahlah gitu aja. Oke, simple ya, simple dan padat. Jadi itu pesan-pesan dari Mas Nanang untuk kita semua gitu. Sudah di penghujung acara, kita ucapkan terima kasih juga sama Mas Nanang. Udah terima kita, mau direpotin ya sama kita nih Mas Nanang gitu kan. Nah, dan kita juga ada sedikit bingkisan dari sponsor Mas Nanang. Sponsor kita ada Akari, kasih Mas Nanang ini. Ya, mohon diterima Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Akari. Terima kasih Akari. Oke, terima kasih teman-teman. Akhir kata kita harus mengakhiri petualangan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kesayangan kita, Cichlid Hobbies Indonesia TV. Jangan lupa ya di subscribe.
Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Shippers. CHI Jaya Jaya Jaya.